Halo, halo, halo. Balik lagi bareng gue Idrus di channel ini. Kulantaran hari lagi panas, jadi gue ngerekamnya sambil nyalain kipas ya. Gak apa-apa kan. Di kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Cashback yang dirilis di tahun 2006. Film ini menceritakan seorang pemuda yang dapat menghentikan waktu dan ia memanfaatkan itu untuk melukis bagian wanita. Tahu kan? Ya udahlah, daripada kita kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Hei, sini. Hei, dogi, ini tulang. Hei, woi anjing. Lo kok ngamuk? Lo kok marah? Lo kan anjing. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Ben Willis sedang bertengkar dengan pacarnya bernama Susie. Mereka bertengkar karena Susie tidak terima Ben memutuskan hubungan mereka. Karena katanya ia tidak bisa membuat Susie bahagia. Susie pun akhirnya punya pacar baru bernama Steve. Ben yang sakit hati terlihat sedih memandangi mereka. Kemudian ia didatangi temannya sedari kecil bernama Sion. Sion memberi nasihat kepada Ben agar ia mencari pacar baru supaya ia bisa kembali bahagia. Pada malam harinya, Ben malah menelpon Susie, meminta maaf dan mengajaknya balikan, namun ditolak mentah-mentah oleh mantannya itu. Karena alasannya menolak Ben, tentunya ia sudah memiliki pacar baru. Ben kemudian menanyakan apakah Susie sudah pernah bermantap-mantap dengan pacar barunya itu, dan Susie pun mengiyakan pertanyaan Ben tersebut. Mendengar pernyataan Susie pun, Ben malah semakin galau karena mengetahui dan membayangkan mantannya itu digenzot oleh orang lain. Ben kemudian mengambil foto kenangan mereka dan berniat membakarnya, namun Ben terlihat tidak tega untuk membakar foto-foto tersebut. Sejak mengetahui hal itu, Ben kemudian tidak pernah bisa tidur dan menjadi sangat frustasi karena selalu memikirkan Susie, si milik Kitty. Minggu berikutnya, Ben terlihat sedang berbelanja di sebuah supermarket. Saat menunggu bak kasir menghitung belanjaannya, ia melihat selembaran berisi lowongan pekerjaan yang ditempel di tembok supermarket itu. Mereka mencari pekerja part-time yang bersedia bekerja pada malam hari. Ben pun kemudian mencoba melamar ke supermarket itu. Ia berniat untuk mencari kesibukan agar ia bisa melupakan mantannya Susie. Tanpa diduga, manajer supermarket tersebut ternyata sangat suka kepada Ben, dan ia langsung diterima saat itu juga. Ben memiliki 4 orang teman kerja di supermarket itu. Mereka adalah Sharon, Barry, Ned, dan juga Brian. Setelah beberapa lama, Ben merasa bahwa waktu di sekitarnya berputar sangat cepat, karena ternyata Ben sudah tidak tidur selama 2 minggu. Selanjutnya waktu pun mulai melambat dan pada akhirnya berhenti. Ben memperhatikan orang-orang pada berhenti dan hanya dia yang bisa bergerak di supermarket itu. Ben yang adalah seorang seniman memanfaatkan itu dengan melukis mbak-mbak yang ada di supermarket itu. Setelah selesai dengan lukisannya, waktu pun berjalan normal setelah ia membunyikan jari-jarinya. Besokan harinya di tempat kerja, celana Ben dipeloroti teman-temannya dan Sharon pun tertawa melihatnya. Saat di ruang ganti, Ben mencoba mendekati Sharon dan bertanya kenapa Sharon ingin cepat-cepat pulang. Sharon pun menjawab ia sudah bertugas shift dan ia masuk siang kali ini. Karena Ben sudah tertarik dengan Sharon, ia mencoba sekali lagi untuk menghentikan waktu. Namun, ia hanya berhasil memperlambat waktu, bukan menghentikannya. Kemudian ia melanjutkan bekerja kembali dan ia dikagetkan dengan Ned dan Barry yang sedang bersembunyi di balik tisu dan menjahili Ben lagi. Ned bilang kalau ia akan mengajak Sharon pergi dan mantap-mantap bersamanya. Karena merasa kesal, kemudian Ben meninggalkan mereka dan merenungi kenapa ya setiap orang yang ia sukai selalu membuatnya sakit hati. Keesokan harinya di ruang ganti, Ned yang baru datang langsung ditanyai Gary bagaimana kencannya kemarin malam. Ned menjawab bahwa Sharon sangat menyukai dan mereka bermantap-mantap. Ben yang mendengar itu terlihat kesal dan datanglah manajer supermarket itu.
menginfokan bahwa akan ada pertandingan futsal dengan cabang lain dari supermarket itu. Ketika pertandingan berlangsung, mereka tidak sengaja menendang bola ke muka manajernya. Ben pun menghentikan waktu lagi dan ternyata tim mereka kalah sangat jauh. Selanjutnya Ben berjalan membeli minum. Saat dia membeli minum, ia terkejut karena ada suara sesuatu. Ia merasa bingung karena sudah menghentikan waktu dan seharusnya tidak ada yang bergerak selain dirinya. Setelah mengecek, ternyata memang ada seseorang yang mampu menghentikan waktu selain dirinya. Ben kemudian kembali ke pertandingan dan membuat waktu berjalan kembali dengan meregangkan tangannya. Akibat dari tendangannya tadi, hidung manajernya patah dan banyak darah keluar dari hidungnya. Kemudian Ned langsung buru-buru mengantarkan manajernya itu ke rumah sakit. Kemudian Ned meminta tolong kepada Ben untuk mengantarkan Sharon pulang. Dia langsung pulang, Ben malah mengajak Sharon singgah ke sebuah kafe dan dengan berani ia bertanya pada Sharon bagaimana malam kencannya bersama Ned. Sharon pun dengan wajah bingung menjelaskan bahwa mereka hanya berjalan sebagai teman dan tidak lebih dari itu. Ben bercerita kalau ia sangat ingin menjadi pelukis terkenal dan Sharon pun terlihat tertarik dengan hal itu. Karena Sharon memang suka dengan lukisan-lukisan. Sharon berkata kepada Ben bahwa suatu hari ia ingin memiliki seorang pacar pelukis yang melukis keindahannya sendiri dan juga romantis. Manajer supermarket memanggil semua karyawannya dan mengundang mereka ke acara ulang tahunnya. Sharon mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara itu, dan sudah pasti Ben mengiyakan ajakan tersebut. Ben kini sudah 4 minggu tidak tidur. Ia seperti biasanya menghentikan waktu di supermarket itu. Ben kali ini hanya melukis Sharon ratusan kali dan terlihat tak peduli dengan yang lain. Saat di ruang ganti, Sharon meminta Ben menjemputnya. Ketika acara ulang tahun manajer mereka, Sharon pun tiba-tiba mencium Ben. Setelah mereka berciuman, Ben merasa berbeda dan kini ia terlihat bisa tidur dengan nyenyak. Ben tiba-tiba terbangun karena kaget dengan suara telepon. Saat ia mengangkat telepon, ternyata adalah teman kerjanya yang menjahilinya. Ned berpura-pura sebagai orang dari galeri lukisan. Ia meminta Ben datang ke galerinya Senin depan. Tibalah ulang tahun manajernya. Ben yang menjemput Sharon menceritakan bahwa ada galeri yang mengundangnya, dan Sharon pun senang mendengar hal itu. Mereka pun berangkat dan setelah sampai di acara ulang tahun manajernya, ia kaget karena bertemu dengan Susie, mantannya. Susie ternyata adalah saudara dari manajer Ben. Ben yang sedang ingin ke toilet didatangi Susie dan ia berkata bahwa ia sangat menyesal dan pengen balikan dengan Ben. Di sini Ben sangat dilema karena ia telah bertemu Sharon, tapi ia juga masih punya perasaan kepada Susie. Susie yang sudah menjadi mantannya itu tiba-tiba mencium Ben dan tidak disangka Sharon melihatnya dari kejauhan. Karena melihat hal itu, Sharon langsung bergegas pergi dari acara tersebut. Ben yang sadar akan hal itu, kemudian menghentikan waktu dan menghampiri Sharon. Ben kemudian ingat lukisan Sharon yang ia lukis waktu itu dan berencana memasang lukisan itu di galeri yang mengundangnya. Agar ia bisa meyakinkan Sharon kalau Ben hanya ingin bersamanya. Ben kemudian menjalankan waktu kembali. Ia kemudian pergi ke rumah Sharon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sharon membuka pintu dan terlihat sangat marah. Kemudian ia pergi dengan muka yang sangat murung. Karena berpisah dengan Sharon, Ben kembali mengalami kesulitan tidur seperti dulu. Beberapa waktu kemudian, Ben mendatangi galeri yang mengundangnya itu. Orang di galeri itu berkata bahwa ia tidak pernah sama sekali menelpon Ben dan juga tidak mengenalnya. Ben akhirnya sadar bahwa ia dikerjai, tapi orang dari galeri itu akhirnya ingin melihat lukisan Ben yang ia bawa. Dan ternyata orang yang bernama Alex itu sangat suka dengan lukisan-lukisan Ben. Alex kemudian meminta Ben untuk menampilkan lukisan-lukisannya di galeri miliknya. Ben pun kemudian mengirim surat undangan ke galeri itu.
Di galeri itu, Ben terlihat menunggu Sharon datang ke sana. Saat Sharon tiba-tiba datang, ia terlihat kaget dan terkesima dengan indahnya lukisan yang Ben buat untuknya. Ia pun kemudian tersenyum sendiri dan langsung mendatangi Ben yang sudah menunggunya. Ben kemudian mencoba menjelaskan yang terjadi di acara manajernya itu. Sharon kemudian berkata bahwa lukisan di galeri ini sudah menjawab semuanya. Kemudian Ben mengutarakan pertanyaan kepada Sharon apakah ia percaya padanya. Sharon pun kemudian menjawab iya dan langsung menciumnya. Kemudian waktu pun berhenti. Sharon diajak pergi keluar untuk menikmati hujan salju di waktu yang sedang berhenti itu. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah itu karena Ben sudah menghentikan waktu. Dan ternyata sampai-sampai salju itu pun juga berhenti. Kemudian film pun selesai.